Ti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Harfa, Sarjana Pertanian. Saya mengajar di SMK 1 Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diisi? Bisa. Soal ya dia? Sama kamu mandi. Nanti ke depan ini pakai link semua. Untuk kita biar saya. Kita harus pakai link. Dari yang selesai. Awal. Sudah selesai? Hah? Sudah. Oke? Kita lanjut pada apa? Pada seperti biasa kita membentuk kelompok untuk kita apa? Praktek nanti kita membentuk kelompok dan kelompoknya pun sesuai absen yang kemarin ya. Ini kelompoknya pertama ini siapa nih? Febri. Dian Pratiwi. Mana dia? Ini. Rijal. Nuri Saputri. Nah, saya harapkan nanti kelompok ini bekerja tim nanti masing-masing kelompok. Apa yang nanti saya sampaikan materi pada hari ini, kalian nanti perwakilan salah satu untuk mempresentasikan apa yang sudah saya sampaikan ya. Oke, jadi kita mulai. Ini sinyal hilang. Kalau
temanya tentang pengolahan ternak besar hewani, pasu sapi, agribisnis, pengolahan hasil pertanian. Nah, tujuan kita ini untuk pengolahan ini untuk menambahkan pengetahuan kalian yang mungkin dari biasa pernah ikut buat bakso, tidak tahu. Nah, yang lain yang mungkin belum pernah buat, hanya sebatas memakan bakso. Nah, ini teknik nanti kita membuatnya, ya. Oke. Nah, hasil ternak besar yang populer di Indonesia adalah bakso. Bakso adalah produk olahan daging yang dibuat dari adonan daging yang digiling halus, dicampur dengan tepung tapioka, bumbu dan air. Bakso biasanya disajikan dengan kuah kaldu, mie, dan sayuran. Nah, pengolahan hasil ternak besar adalah suatu proses mengubah daging ternak besar menjadi produk olahan yang lebih awet, memiliki nilai gizi yang lebih tinggi, dan lebih mudah dikonsumsi. Produk olahan hasil ternak besar yang populer di Indonesia, salah satunya adalah bakso. Kira-kira bakso itu populer nggak? Populer, Pak. Se-Indonesia mungkin ada orang bakso yang Ada, Pak. Sampai di luar negeri pun Pak ada. Oh, sampai di perindapan pun ada. Nah, sudah dikenal masyarakat antara bakso, sosis, kornet, dendeng, dan abon. Nah, dendeng pernah makan? Apa ini, Pak? Dendeng sapi. Lemaknya berapa? Pokoknya apa, Pak? Daging sapi yang secara difermentasikan, diasapkan, ya. Pernah nggak? Nah, kornet apa lagi ya? Kornet tadi pernah makan? Belum. Kornet itu olahan sapi, daging sapi yang dihaluskan, dihancurkan, yang diawetkan, yang dimasukkan dalam kaleng untuk jadi konsumsi makanan, ya. Kebanyakan kalau supermarket, Pak. Hah? Biasa di supermarket, Pak. Yang biasa di supermarket, Alfamart, Indomaret itu. Malam tadi kita beli. Iya ya, ada beli beras. Ada, Pak. Ada, Pak. Abon, pernah merasakan makan abon sapi? Kenapa? Abon pernah nggak? Oke ya, kok pernah makan abon? Malu lah ya, kita di kampung ini kalau makan makanan kornet, dendeng ini kan jauh dari air. Kalau dendeng ini termasuk daging yang kalau udah diolah diasap itu harganya sangat mahal, ya. Mahal dari bakso lagi dia. Yang paling murah itu olahan daging daging sapi ternak besar ini adalah yang paling murah adalah bakso, ya. Bakso mudah terjangkau dan pengolahannya cepat. Nah, kalau dendeng dengan kornet ini prosesnya agak lama, ya. Prosesnya agak lama. Nah, bakso adalah salah satu produk olahan hasil ternak besar yang populer di Indonesia. Bakso terbuat dari daging sapi, ayam, atau ikan yang digiling halus dicampur dengan tepung tapioka, bumbu, dan telur. Bakso dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi sebagai macam hidangan seperti bakso goreng, bakso kuah, dan bakso bakar. Bakso bakar pernah makan? Taman kota banyak, Pak. Taman kota, Jalan Daerah Penjahitan ada ya, orang Jogja bakar. Paling banyak, Pak. 3 butir harganya 5.000. Bujong, Ya. Pak. Nah itu. Nah, kenapa benda ini menjadi salah satu tren? Nggak usah kita bicara di Indonesia, tapi di kabupaten kita sendiri. Coba kita keliling dari mulai Muara Pawan sampai ke Delta Pawan, orang yang jual bakso banyak, apalagi jual pentol bakso. Di taman kota itu kalau tiap malam banyak sekali, ya, dengan harga yang terjangkau. Oke, next. Nah, ini nutrisi. Kandungan yang ada pada bakso sapi, ya, banyak sekali nih. Energi kalorinya, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, magnesium. Komposisinya ini kalau nggak salah sekitar 20 nutrisi yang terkandung pada daging sapi yang dikonsumsi yang diolah itu sekitar 20-an. Ya. Nah, ini bawahnya lagi nih. Vitamin D, vitamin E,
Nah itu. Nah komposisinya saya hitung tadi malam itu sekitar 20 nutrisi yang ada pada daging sapi. Nah kalau dipikir secara akal sehat sapi hanya makan rumput. Kenapa? Kasihan daging sapi itu sangat banyak manfaatnya untuk kita. Kenapa? Apa kehendak Tuhan memang ada aturannya? Ya. Tapi kita sebagai manusia kan untuk meneliti itu kan, apa kandungan-kandungan yang ada pada daging sapi. Tapi kalau dalam jumlah banyak tempat tidak apa? Dalam jumlah banyak. Iya. Nah, ini ilustrasinya gini. Porsi kita makan hanya satu mangkok nih. Ya. Satu mangkok itu porsinya kita makan udah kenyang kan? Udah kenyang. Nah, kalau kita paksa 2 mangkok, gimana makannya? Muntah. Berarti itu yang biasa dikatakan overdosis, ya. Memaksakan segala sesuatu yang tidak bisa menerima di perut itu terlalu banyak, akhirnya timbul muntah dan muntah, akhirnya energi kita keluar dan timbul sakit ya. Nggak nyaman badan lah ini itulah pokoknya. Mengandung sekitar 11,1 gram karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Berarti bukan hanya padi ya, bukan hanya nasi ya, yang mengandung apa? Mengandung karbohidrat. Tapi sapi juga mengandung karbohidrat. Selain itu bakso sapi juga mengandung serat, kalsium, fosfor dan lain-lain yang tadi sudah saya sebutkan di tabel. Itu energi yang baik, membantu pertumbuhan dan perkembangan, menjaga kesehatan tulang dan gigi, membantu menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh, yang keenam membantu menjaga kesehatan kulit. Berarti banyak sekali manfaatnya. Kalau kulit itu vitamin apa? Penghancuran daging. Daging sapi, ayam atau ikan yang akan digunakan untuk membuat bakso harus dibersihkan terlebih dahulu dari lemak dan jaringan ikat, hingga kemudian digiling halus digunakan alat penggiling daging. Pembuat adonan. Daging yang sudah digiling halus dicampur dengan tepung tapioka, bumbu dan telur adonan bakso, kemudian diaduk hingga rata dan kalis. Yang sudah dicetak kemudian dimasak dalam air mendidih hingga matang. Bakso yang sudah matang akan mengapung di permukaan air ya. Berarti kalau dia udah ngapung di atas air itu, air panas itu artinya udah masak dan siap dikonsumsi. Bakso yang sudah matang dapat dikonsumsi langsung atau disimpan dalam freezer. Bakso yang disimpan dalam freezer dapat bertahan selama beberapa bulan. Sama ya? Sama. Beberapa bulan. Rusak. Artinya tadi kalau kita balik poin-poin yang di atas, kalau kita penyimpanan dengan freezer dengan suhu yang tepat, pada daging bakso ini mampu bertahan ya. Wih, ngantuk gak? Hah? Biasa. Belum selesai. Bakso merupakan salah satu produk olahan hasil ternak yang besar yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Bakso juga mengandung protein lemak, karbohidrat, vitamin, mineral dan lain-lain. Dapat menjadi sumber protein yang baik untuk tubuh. Artinya baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Pilihan daging segar. Daging sapi yang segar memiliki warna merah, cerah dan tidak pucat. Daging sapi yang segar juga memiliki aroma khas, ya. Aroma khas bau sapi, ya. Apa? Yang udah dipotong bau khas itu ada bau sapi. Bisa juga kan kita membedakan antara kambing dengan sapi, bau tetap berbeda kan? Pilihan daging sapi yang tidak alot. Hah? Jual kanji. Ya. Biasanya kan lemak juga dimasak juga kan? Lemaknya dimasak untuk
apa bahan untuk kuahnya ya? Ya. Apa kuahnya? Biasanya tuh kalau kita makan bakso, Pak ditawarkan Pak mau tambah lemak enggak? Kan gitu. Dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Nah, Jadi apa pembagian daging tadi Pak? Saya Ya. mau dijelaskan. Itu penasaran sama daging stick sama daging sapi kan pasti beda ya Pak. Jadi pernah coba buat stick dari daging sapi yang dikasih kongkong baru. Itu hasilnya beda Pak. Dan itu enggak kayak yang di DVD gitu Pak, di apa dulunya ini tahu semua lah. Dan pun kayak halus juga Pak daging sapi ini. Apa tuh Pak? daging sapinya, tapi satu bahan ya. Maksudnya yang jadi saya tanya aku Pak, daging stick tuh daging apa tuh Pak? Aku bisa beda sama daging kurban. Ada yang itu wagyu, ada wagyu Pak, dan daging salur. Dan maksud saya ini, daging itu apa? Satu jenis saja. Daging sapi. Itu yang saya tanya ke Bapak. Jenis daging itu daging apa? Daging sapi atau bukan? Daging stick? Kalau steak ini kan tinggal kita apa? Maunya tadi mau daging apa? Kan itu olahannya. Oke, kita nonton dulu sebentar lihat prosesnya. Cara mengambil daging bakso sapi yang apa? Daging sapi yang baru. Bukan sapi saya. Abdurrahman, Adam, Ahmad Jakaria, Aisyah, Aisyah, Sari Effendi, Wahyu Dwi Saputra. Oke, mengingat kembali apa ke pertemuan satu, artinya kalian harus semua komitmen apa yang telah dibuat kemarin ya, sesuai dengan pertemuan kedua ini. Artinya saya perlu semangat kalian supaya pelajaran hari ini kita bisa sukses sampai akhir. Amin ya. Oke. Jadi kita langsung masuk saja pada apa? Pada SOP apa? Praktikum olahan ternak hewani kontrol batu sapi. SOP praktikum olahan ternak besar betul sapi. Nah, tujuannya membuat betul sapi ternak besar dengan kualitas yang baik. Tujuannya membuat betul sapi ternak besar dengan kualitas yang baik. Nah, di sini bisa dilihat alat dan bahan. Ini ada gambar apa? Daging sapi yang masih segar, yang sesuai kemarin yang kita lihat di video, kita nonton di video, ini masih bisa dilihat. Itu, selanjutnya, nah ini salah satu bahannya ya, bawang merah, bawang putih. Nah ini merica, bubuk penyedap rasa. Kurang lebih kalau kita bahasanya itu Royco lah tuh. Tepung tadi terigunya di sekitar 200 gram. Nah langkah kerja, ini saya ulangi lagi langkah kerjanya ya. Cuci. Ini secara umum, cuma nanti kita pengolahan pada langsung pembuatan pentol ya. Langsung penyetakan pentolnya. Cuci bersih daging sapi ternak besar.
Kedua, potong daging sapi ternak besar menjadi dadu kecil. Ketiga, haluskan bawang merah dan bawang putih. Keempat, campur daging sapi ternak besar, bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan, digaramkan, merica. Pagi tadi, subuh tadi udah dilakukan itu semua, ya udah diproses. Daging beserta bumbunya udah diproses semua, ya, udah diolah dan udah digiling ya. Yang kelima, masukkan tepung terigu dan air es sedikit demi sedikit sambil diulangi hingga adonan kalis agak kental ya, agak kental. Yang keenam, bentuk adonan menjadi bulat kecil, rebus. Ini bentuk adonan ini tadi di poin ke-6 ini kita pada masuk pencetakan ya, masuk pencetak adonan itu menjadi betul. Buat betul itu tergantung rasa si pembuat itu mau membuatnya seperti apa. Nah, proses pembuatan seperti tadi yang di atas, masukkan bahan tambahan ke dalam adonan, pentol dan aduk hingga rata. Lanjutkan dengan langkah pembuatan pentol sesuai dengan SOP yang telah dijelaskan. Nah, bentar kita buka ini kemana nih? Mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali ya. Mengingatkan kembali. Supaya enggak ini nanti. Yang pesan saya kemarin ketika dalam masuk ke botol plastik tadi, ukurannya 1 luas ini ya. Nah itu. Ini yang kemarin nih. Kalau itu pakai sumpit, kalau kalian pakai apa? Spatula, apa namanya? Mau terserah, mau pakai sendok terserah. Nah, ini, ya? Oke. Nah, untuk sampai di sini ada yang masih ada yang lupa. Lupa, ya? Artinya kita tinggal praktek pengolahan, tinggal kita apa? Mencetak bahan adonan yang sudah jadi, udah dipanaskan ke air. Nah, nanti yang di ruangan praktek di belakang itu hanya berapa orang ya? Hanya apa? Dua orang, nanti takut tak muat. Nanti yang lain sambil mengerjakan LKS yang sudah dibuat ya. Jadi tadi yang mau ditanyakan nih? Hah? Satu kelompok 2 orang perwakilan buat sambil kecil lah ya. Satu membuat laporan sambil mencatat ya. Satu sambil mencatat. Nah itu. Satu sambil mencatat. Nah gini kalau kontrolnya jadi macam itulah ya. Nah, sesuai apa kemarin yang saya sampaikan, LK yang sudah saya sampaikan itu, tolong dikerjakan ya lembar kerjaan itu. Sesuai dengan yang dibagikan, nanti saya bimbing di belakang bagaimana apa prosesnya. Oke, kalau saya sudah paham SOP yang tadi saya sampaikan dan video tadi sekilas yang sudah saya lihatkan, berarti coba pisah dulu, kelompoknya pisah dulu. Pisah dulu. Tanya, jangan
Langsung masukin aja. Itu selalu botol kau coba kau potong lagi terlalu apa? Panjang. Ambil segini ya. Coba kamu loading ke dalam itu. Gudangnya belum masuk. Belum masuk. Mana nak mau sekali? Ini rumah. Nah, dah. Sudah. Kan pas 4 loh. Oh, sudah. 4 nih pas. Dimasukkan ya. Bawahnya sudah air panas. Nah, masuk dulu. Matiin dulu. Nah, ambil air panas dulu. Ini baskom ini. Baskom ini. Nah, ambil baskom ini. Pakai gelas plastik dahulu. Kena api kecil-kecil kok ya. Panas tuh. Ada, potong. Itu yuk, yang mau kan gitu. Datang pangkang nih mau. Tahu kan? Mati jangan, tak mati. Mati. Kayak bakso basah. Masak nasinya. Kelompok kita di mana? Hah? Tidak usah. Kenapa dia mengapung tuh? Kalau udah timbul tuh udah ada. Iya, Tuang bakso. Bakso. Iya, kok banget. Baking. Baking lagi. Ayo masukkan Om. Kita makan gratis, walaupun cuma pentol. Luli. Beda.
Yang aku banyak ikutnya. Ya gue banyak. Oke guys, welcome to Kambe. Coba ngumpul sini semua. Perhatikan yang making. Dibagi. Masuk. Mumpul kantong 8.000 aku beli. Oke ya. Woi, yang belakang belum tuh? Tadi udah di sini tuh. Masih panas nih, bro. Bawang pas ini bakar. Dah. Ada makan mau. Jadi kalau di tempat industri itu, kalau misalnya kalian home industri ini, ngejar target harus satu hari itu 1.000 pentol. Nah ternyata kalau dengan proses alat yang dibantu, sebenarnya itu mempermudah kita dalam pencetakan pentol ya, mempermudah. Tuh. Biasanya kalau kita manual pakai tangan itu agak lama. Tapi kalau kita pakai alat, yang pakai botol plastik atau pakai paralon itu ditekan, dia langsung potong. Jadi itu. Artinya gini, alat itu untuk apa sebenarnya? Alat untuk pencetakan pentol. Mempermudah, mempercepat proses pembuatan betul kan? Itu. Nah itu. Seharusnya kalau biasanya kalau zaman dulu orang belum punya pemikiran menggunakan alat, orang hanya pakai tangan, butuh waktu, mungkin kalau misalnya 5 kilo itu butuh waktu 1 sampai 2 jam, ya. Nah, ketika kita menggunakan alat itu beda, mungkin 45 menit, 30 menit dengan adonan yang bagus, tekanan yang bagus, pemotongan yang bagus, cepat. Artinya mengefisienkan waktu, ya, mengefisienkan waktu. Nah, alat itu adalah sarana pendukung untuk sebagai mengefisienkan waktu saat kita produksi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? LKPD ini yang saya kerja sudah dibuat, Nah, saya mintanya buat diskusi antara kalian dan ini diskusinya apa terserah, gitu. Diskusinya. Kelompok 1 gimana menurutnya? Kalau ketika kita membuat bakso ini dengan alat atau dukungan dari alat itu bagaimana? Kelompok 1 menurut kelompok 1. Menurut kelompok kami tadi kami dari diskusi bareng kan. Jadi kalau sudah lihat dari kelompok yang lain kan ada kesalahan. Jadi kalau kita lihat kembali kalau pakai alat kan cepat kan. Jadi kalau penggunaan anda ini kita kerja di salah satu perusahaan yang membuat pentol ya. Jadi tingkat kesterilan itu lebih steril. Jika tidak menguasai memakai alat itu menyusahkan Pak. Ya. Jadi lebih mudah menggunakan tangan, tapi harus dipastikan tangan kita harus higienis Pak. Ini. Berarti ini tergantung kebiasaan ya. Kembali tadi kebiasaan kita menggunakan alat ada menggunakan bantuan alat pencetakan, menggunakan botol plastik, ada juga yang menggunakan tangan seperti dahulu ya. Berarti tergantung kebiasaan. Cuman itu kembali lagi kepada kelompok 1 tadi mengatakan itu lebih higienis, lebih bersih daripada kita menggunakan tangan ya. Artinya Pak tangan itu bisa berganti Pak. Harusnya itu. APD-nya, nah itu. Kelompok 3 gimana? Kelompok 3?
Kalau kita menggunakan alat, artinya itu kita skala untuk produksi ya. Artinya itu untuk jualan, ya. Nah kalau kita jualan tadi berarti ada keuntungan dan kerugiannya ya. Nah itu. Nah kita bicara tadi kalau kita menggunakan alat itu menggunakan skala produksi, artinya kita mau jualan, ya. Ada mau direct selling namanya, mau jualan. Nah kalau yang menggunakan tadi tangan dipencet ini itu untuk konsumsi pribadi. Kita kan biasa setahun sekali itu di pas hari raya kita buat bakso itu kan tidak perlu sih menggunakan alat karena paling kita buat 1 kilo atau 2 kilo. Beda dengan produksi. Kalau produksi satu hari misalnya dia perlu 50 kilo daging, kalau tidak dibantu alat dia bangun jam 2 subuh pun jam 8 pun jam 9 pun selesai. Ya, tapi dengan menggunakan alat lebih efektif. 2 jam, 3 jam 50 kilo itu sudah bisa selesai ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 4 gimana? Kelompok 4. Aman ya? Aman ya? Oke. Jadi itu ini saya ingin memberikan gambaran ketika nanti kalian apa bisa pakai dulu ya. Silah. Ini materi postes ini sesuai yang saya sampaikan. Juga untuk mengevaluasi mereview kalian supaya mengingat kembali. Kalau tidak ingat berarti kasih nama kelasnya. Oke, 5 menit lagi. Hubungan depan dan Perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil yang sudah kita buat dari beberapa hari yang lalu. Jadi hari pertama yang mana kita mengenai materi tentang pembuatan atau pengolahan bakso. Jadi memang dari pemanfaatan cara pengolahan dan segala macam sudah kita pelajari dan sampai hari ini kita baru melakukan praktek pembuatan bakso. Hari ini praktek pembuatan bakso dari daging sapi. Yang pertama kita siapkan bahan dulu. Daging sapi, telur, tepung, bawang dan lain segala macam yang memang harus dipersiapkan untuk pembuatan keuntungan. Sebelum kita melakukan sebuah bisnis, tetap kita harus mengkaji dulu, observasi dulu, pengamatan. Di Muara Pawon ini orang ini doyan nggak makan pentol, kan? Minimal kita survei dulu 1 minggu, 2 minggu lihat. Nah, ketika data udah dapat bermanfaat, bisa nanti mengedukasi kalian sendiri ketika kalian mau berbisnis tentang betul bakso ya.
dosen nggak WA